Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Masalah kita boleh besar. Kalau kita mau cerita masalah, semua punya masalah. Tetapi fokus hidup kita bukan lagi kepada masalah itu. Kalau ibadah seperti ini, mungkin orang fokus kepada Tuhan. Tapi besok sampai Sabtu, apa yang mempengaruhi kehidupan mereka? Inilah yang membedakan orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Di tengah gelombang dan badai sekalipun, mata kita tertuju kepada Tuhan. Karena kasih-Nya sejauh langit dari bumi. Tidak dapat terukur, tidak dapat terjangkau. Itulah membuat saudara dan saya terus berharap dan kuat di dalam Tuhan. Sehingga tema kita hari ini adalah kuat dalam Kristus. Ya. Bagaimana Paulus mengatakan ini kepada Timotius yang masih muda supaya dia kuat di dalam Kristus. Banyak saudara mungkin pemahaman-pemahaman yang mengatakan bagaimana kita kuat. Ada barangkali formula, ada hal-hal yang harus dilakukan supaya seseorang itu boleh kuat. Kita lihat dari 2 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadilah kuat dalam Kristus Yesus. Itu dulu pertama ya. Jadilah kuat dalam Kristus Yesus. Kuat dalam Kristus. Banyak mungkin kesaksian kita dengarkan. Kuat dalam apa? Kuat dalam doa. Doanya kuat, kencang. Puasanya kuat. Ibadahnya kuat. Apalagi berkorbannya kuat, penginjilannya kuat, misinya kuat. Semua. Mungkin itu yang menjadi pondasi mereka. Sehingga saudara, Petrus juga mengalami kok. Dia menganggap dia kuat, kuat dalam doa, kuat di dalam kasihnya kepada Tuhan. Tapi lihat gagal kan? Petrus gagal. Walaupun dia bilang aku serahkan nyawaku, mereka sangkal, aku tidak menyangkal. Tapi dia gagal. Karena dia belum fokus kepada Tuhan itu sendiri. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Saya dan saudara pasti punya catatan dalam kegagalan hidup kita. Dalam bisnis, dalam rumah tangga, di dalam banyak hal. Tetapi Tuhan yang tidak pernah gagal, Dia akan menyampaikan kita kepada tujuan Tuhan pada akhirnya. Sehingga kita melihat kisah Petrus itu benar-benar mengerti kasih Tuhan dan dia bisa menjadi seperti Yohanes yang mengalami kasih Tuhan ya. Bagaimana kita kuat dalam Kristus? Karena Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di luar Kristus kita ini tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kuat bukan karena doa kita, bukan karena hal-hal lain yang kita lakukan. Tapi kekuatan kita ketika kita tinggal di dalam Kristus. Ya. Ketika kita tinggal di dalam Kristus saudara, itulah kekuatan kita. Sebab apa? Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini langkah pertama. Banyak orang mungkin sudah tinggal di dalam gereja, tinggal di bait Allah, sudah menjadi pelayan full time. Yang menyebut dirinya mungkin imam-imam yang memiliki panggilan khusus. Tapi Hofni dan Pinehas yang memiliki panggilan khusus juga. Dia gagal di sana saudara ya. Jatuh. Samuel juga saudara. Mereka-mereka itu siapa lagi? Ada Simpson punya panggilan khusus juga menjadi nazir Allah. Mulai dari kandungan tapi dia gagal juga. Nah gitu saudara ya. Hanya di dalam Tuhan kita ini kuat. Bukan karena ritual yang kita lakukan. Jadi pastikan setiap kita ini tinggal di dalam Tuhan.
Bukan sekedar di dalam gereja, bukan sekedar menjadi anggota jemaat, bukan kepada perbuatan-perbuatan yang saudara lakukan, tetapi fokus saudara kepada Tuhan, maka saudara melihat perbuatan Tuhan yang besar di dalam saudara. Jadi bukan perbuatanku tapi perbuatan Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan itu ceritanya adalah cerita tentang Tuhan, bukan tentang saya. Kalau orang gak mau cerita tentang dia, perbuatan dia, perjalanan dia, pelayanan dia, kehebatan apa yang dia lakukan. Ya toh? Tapi anak-anak Tuhan, dia akan selalu menceritakan tentang Tuhan. Salah satu contohnya Yohanes, dia enggak menceritakan tentang dirinya. Dia ceritakan tentang Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lihatlah betapa besar kasih yang dianugerahkan Allah kepada kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, Allah yang mengasihi kita. Kontras dengan Petrus, kami sudah meninggalkan segalanya. Kami sudah berkorban, kami sudah bayar harga. Apakah upah kami? Gagal saudara ya. Yesus yang sudah membayar kita dengan lunas. Mari kita lihat berikutnya. Iya. Masih ayat yang sama saudara ya. Kalau tadi dikatakan kuat dalam Kristus. Lalu bagaimana lagi ditekankan di sini, saya ulangi sekali lagi. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi poin yang pertama saudara, kita kuat dalam Kristus oleh kasih karunia. Ya. Kuat dalam Kristus ada sebabnya apa? Saya ulangi tadi kan, kalau orang kuat dalam Kristus, aku kuat dalam Tuhan. Kenapa? Karena aku doa tiap hari, baca Alkitab tiap hari, tidak pernah bolos dalam memberi, dalam pelayanan dan banyak hal ya, kontribusi yang mungkin dia sudah berikan. Tetapi saudara, Alkitab menjawab bahwa kita kuat dalam Kristus itu adalah oleh kasih karunia. Kasih karunia itu hanya pemberian. Pemberian cuma-cuma. Tidak ada kontribusi kita di sana. Bagian kita hanya menerima. Bagaimana saudara menerima? Karena saudara percaya. Dan tandanya kita percaya, kita menerima. Itu aja dibalik-balik ya. Orang percaya menerima. Orang menerima, orang percaya. Tapi orang yang tidak menerima karena tidak percaya. Dan ada juga orang yang percaya tapi tidak menerima. Wih. Udah percaya tapi tidak menerima. Bisa saja sudah lahir baru. Udah percaya, sudah keluar dari Mesir. Dan ada di padang gurun. Tapi tidak menerima. Gitu saudara ya. Nah percaya dan menerima itu ada satu paket. Kita kuat oleh kasih karunia. Bukan karena doa. Bukan karena usaha dan perbuatan agamawi kita. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dan jangan berpikir bahwa saya mengatakan itu Anda tidak perlu berdoa. Doa itu adalah penyatuan saudara dengan Tuhan. Dan doa itu tidak bisa diterjemahkan hanya sujud, angkat tangan, lipat tangan, tutup mata. Tetapi doa itu adalah kesatuan saudara dengan Tuhan. Saudara di jalan, saudara bekerja, saudara melakukan apapun. Saudara selalu terkonek dengan Tuhan, ya. Jadi jaringannya itu masuk, ya. Bukan selalu di luar kasus area, di luar jangkauan, beda ya. Jadi saudara itu namanya doa gitu loh. Jadi kita tidak dibatasi lagi soal doa-doa yang kita lakukan itu. Tapi lebih daripada itu adalah hubungan saudara yang terus berjalan dengan Tuhan. Jadi kuat oleh kasih karunia bukan karena doa, bukan karena usaha dan perbuatan agamawi. Kita kuat oleh kekuatan Tuhan karena Tuhanlah kekuatan kita. Jadi kadang-kadang kan kita berpikir atau menguatkan orang, ya Tuhan memberikan kekuatan kepadamu ya. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Tapi sesungguhnya mulai dari perjanjian lama pun sudah dinyatakan kebenaran ini bahwa Tuhanlah kekuatan. Ada beda nih. Kalau Tuhan memberikan kekuatan, seolah-olah kekuatan itu bisa habis. Bisa hilang gitu loh saudara. Terus bagaimana supaya memberi kekuatan? Aku harus berdoa, aku harus pompa-pompa dulu, aku terima kekuatan. Setelah itu lowbat lagi. Nah, sering kan dikatakan ke Kristen seperti itu. Lalu saudara cas lagi baterainya. Emang kita seperti itu dalam Tuhan, saudara? Ya kan, udah terima terus habis lagi, cas lagi. Ibadah seperti ini mungkin masih ada khotbah, ini lagi ngecas kita saudara ya. Press sampai 100% full. Nanti saudara mulai pulang, udah tinggal 95, oke. Sampai hari Sabtu lagi sudah 0 gitu ya. Terus cas lagi begini, no. Bukan seperti itu saudara ya. Tuhan itu bukan memberikan kekuatan, bukan sekedar memberikan kekuatan, tapi memang Tuhan itu adalah kekuatan. Kalau Tuhan itu ada kekuatan, kalau misalnya memberi, nih saya memberi kepada anggap ada orang di sini, saya berikan, berarti kita ada di tempat yang
terpisah gitu ya, saya beri, udah dia terima. Tetapi kalau Tuhan kekuatan saya, berarti aku ada di dalamnya gitu loh. Tuhan kekuatan, saudara selalu ada di dalam dia, itu bedanya. Jadi Tuhan kekuatan ada di dalam saudara. Cuman paham atau tidak, mengerti atau tidak, sadar atau tidak. Tuhan itu sudah dalam saudara dan sudah permanen, imanen, selama-lamanya saudara ya. Baik, di dalam Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu aku beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang-orang yang diurapinya. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan saudara. Ya, jadi bukan pendeta. Tuhanlah kekuatan saudara. Artinya Tuhan yang bekerja di dalam kita. Gitu loh saudara. Kalau saudara menerima kekuatan dengan doa saudara, maka saudaralah yang bekerja. Saudara bekerja, lalu Tuhan mentransfer kekuatan. Tetapi kalau saudara mengerti dalam ayat ini, Tuhanlah kekuatanku, berarti Tuhan itu sendirilah yang bekerja di dalamku. Karena Tuhan bekerja di dalamku, hatiku percaya kepadanya. Hatiku percaya kepadanya, itu artinya aku menerima kasihnya. Hatimu berpaut dengan hati Tuhan. Hati kita menjadi satu. Ketika hatimu percaya, itu artinya saudara menerima kasih Tuhan. Seorang istri yang percaya kepada suaminya, ya berarti istri itu sudah memiliki hati suaminya. Ya kan Bunda Sheila? Tapi kalau istri sedang meragukan suaminya, berarti hatinya itu cuma setengah. Ya. Separuh hatiku pergi, ada di sana, ada di sini gitu saudara. Tapi kalau hatiku percaya, berarti aku telah menerima kasihnya. Tuhan adalah kekuatan umatnya. Tuhan yang bekerja di dalam umatnya. Jadi saudara, kadang kita berpikir kekristenan agamawi, mereka berpikir bahwa pendeta-pendeta itu kuat ya. Mereka itu orang-orang yang khusus gitu. Lalu jemaat ini lemah. Ya udah, bagaimana caranya? Sehingga kadang-kadang jemaat itu harus minta kekuatan kepada pendeta. Mungkin dengan doa dan lain sebagainya. Itu masih ada gap saudara. Bahwa pendeta itu lebih khusus. Kadang kata udahlah Pak pendeta yang berdoa. Doanya lebih cepat dijawab. Kalau kami kan beda. Nah, saudaraku, ini firman itu sudah menjawab. Tuhan kekuatan siapapun pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan kekuatan umatnya. Artinya sama. Tuhan yang sama di dalam setiap pribadi itu ada saudara. Hanya manusia yang membeda-bedakan. Tetapi di hadapan Tuhan kita sama semuanya. Ya. Jadi Tuhan kekuatan kita, Tuhan bekerja dalam kita. Hati kita percaya kepada Tuhan artinya kita sudah menerima kasih Tuhan itu. Dan Tuhan adalah kekuatan umatnya. Tuhan yang bekerja di dalam umatnya. Jadi bukan peranan seorang pemimpin agama. Tuhan itu langsung menjangkau setiap orang tanpa terkecuali. Makanya dalam Yohanes 3:16 itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan pada pendeta, lalu pendeta inilah menjadi mediator untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada jemaat. Memang di dalam perjanjian lama dikatakan kan bahwa Nabi itu penyambung lidah Allah. Tapi sekarang kita semua sudah menerima kasih Tuhan. Kemudian ada dikatakan bahwa imam itu adalah perantaraan umat kepada Tuhan. Sekarang kita kan semua sudah imamat. Imamat yang rajani saudara ya. Jadi tidak ada yang khusus lagi imam. Semua kita dalam 1 Petrus 9 imamat yang berkerajaan. Orang-orang yang kudus. Kekudusan saudara sama dengan mereka-mereka yang menganggap dirinya ada di ruang maha kudus, ada di ruang kudus. Sama kekudusan kita. Karena kekudusan kita bukan berdasarkan perbuatan kita. Kekudusan kita adalah kekudusan Tuhan sendiri. Darah Yesus Kristus. Bukan darah kambing, bukan darah sapi, bukan darah merpati, burung tekukur. Tapi darah anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak bercela. Itulah kekudusan kita saudara. Itu sebabnya dikatakan bahwa Tuhan itu adalah kekuatan kita. Tuhan itu adalah sukacita kita. Kemudian saudara, Tuhan benteng keselamatan, benteng ya. Jadi benteng itu kan pertahanan kayak tembok Jericho saudara ya. Jadi tembok yang tebal itu untuk menjaga satu kota dari perlindungan musuh.
supaya tidak diserang musuh. Nah itu saudara, Tuhan itu adalah benteng kita. Benteng kita Tuhan, bukan doa-doa kita. Kadang berpikir, benteng saya adalah doa. Aduh, masalah terjadi, aku kurang berdoa nih. Kalau saudara buat ukuran berdoa, bagaimana doa yang sudah memenuhi takaran Tuhan untuk saudara mendapatkan perlindungan itu? Kan gak ada saudara. Ya. Jadi Tuhan adalah benteng keselamatan kita, bukan doa kita dan bukan pemimpin agama. Jadi bukan pemimpin-pemimpin rohani itu yang menjadi membentengi saudara. Jangan saudara. Kalaupun ada kadang-kadang orang memperlakukan pemimpin rohani seperti itu. Atau sebaliknya pemimpin rohani memperlakukan jiwa-jiwa di dalam pelayanan dia itu. Dia seolah-olah menjadi pagar pelindungan bagi mereka. Tapi sekarang lewat kebenaran ini saudara tahu. Tuhanlah benteng perlindungan kita. Meskipun musuh di depanmu, Tuhan yang berperang. Ya. Jadi saudara bisa kuat di dalam Tuhan kalau kita memahami ini ya. Kemudian saudara, masih di dalam ayat yang bersama ini, tapi kita lihat bagaimana ini disampaikan oleh Paulus antara murid dengan murid gitu. Jadi bukan antara, oh ya aku pendeta dengan jemaat, enggak, antara murid dengan murid. Itu yang Tuhan ajarkan. Setelah saudara kuat dalam Kristus dan kekuatan saudara oleh kasih karunia, artinya sadarlah bahwa saudara Tuhan sudah dalam saudara dan itulah kekuatan saudara. Bahkan ketika saudara terpuruk di titik nol sekalipun, Tuhan tetap ada di sana mengangkat saudara. 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangkit lagi. Sekalipun jatuh tidak tergeletak, ada Tuhan terus yang akan mengangkat saudara. Oleh karena itu jangan menyerah. Nah dikatakan di dalam ayat 2 itu, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Come on. Saudara, datang ibadah itu apa saudara dengar? Jangan berpikir yang penting aku pergi beribadah. Ya siapapun pembicaranya, yang penting firman yang disampaikan. Tapi saudara harus koreksi, firman yang mana? Alkitab saudara itu tidak semua perkataan Tuhan. Dari kitab Kejadian dari awal pun sudah ada di situ saudara. Tuhan yang berfirman, Tuhan perkataannya begini. Semua buah pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua boleh kau makan dengan bebas. Tapi datang di sana ada iblis. Tuhan berfirman kepadamu, kepada Hawa dibilang. Semua buah pohon di taman ini tidak boleh kau makan buahnya. Lalu dijawab oleh Hawa. Nah sekarang yang mana saudara dengarkan? Jadi artinya di dalam pemberitaan firman itu ada yang seperti ular itu menyampaikan firman, memutarbalikkan fakta kebenaran dan ada yang Tuhan sendiri. Disinilah perlunya menjadi murid. Sebab kalau belum jadi murid, orang itu akan terombang-ambing saudara. Ya kan firman Tuhan, kan sama aja kok firman Tuhan gitu ya. Sama aja firman Tuhan. Sebaca tadi sebentar sekilas ada di grup gitu ya, di grup gereja kita gitu. Ada pendeta memberkati pernikahan dengan mayat. Ini udah terbujur itu mayatnya di sini perempuan yang laki-laki udah meninggal. Terus kita akan masuk dalam acara pemberkatan nikah kudus ini. Kita bernyanyi aku berserah, aku berserah. Sematkanlah cincin ini sebagai lambang cintamu. Oh my God. Saudara, mana dasar firman Tuhannya? Terus ya netizen kan beda-beda. Ya jangan dong menghakimi. Ya mungkin itu permintaan terakhir dari keluarganya ini begini-begini. Jadi coba saudara. Itu pakai jubah loh. Pendetanya pakai stola lagi lengkap. Bukan kayak gini kayak ke kondangan aja ya. Kurang abdol gitu kan. Itu loh. Tapi bisa menikahkan. Kacau kan saudara? Coba. Dan itu bisa menjelekkan nama kekristenan loh saudara. Tapi itu real. Makanya jangan saudara berpikir yang penting firman Tuhan disampaikan. Maka dikatakan di sini, apa yang telah kau dengarkan daripadaku? Apa yang kau dengar? Apa yang saudara dengarkan di tempat ini? Jujur dulu saudara, sebelum Anda di tempat ini, beda enggak dengan apa yang saudara dengarkan? Saya mengalaminya. Jangankan apa yang saya dengarkan, yang saya ajarkan pun berbeda selama ini. Ini makanya menjadi kerinduan bagaimana supaya kebenaran ini sampai. Cuma bedanya adalah karena saya pernah di posisi itu mendengar dan mengajarkan, saya tidak menghakimi. Saya juga ada di posisi Anda dulu.
Tapi ketika saudara mendengarkan kabar baik menolak juga, ya kita sendiri yang rugi, gitu ya. Jadi apa yang telah kau dengarkan daripadaku, percayakanlah itu kepada orang di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar. Artinya, kembali slide-nya. Artinya Paulus itu adalah murid Kristus, pastikan itu saudara. Jadi bukan soal predikat pendeta atau gelar teologi, tapi Paulus adalah murid Kristus yang mengatakan ini kepada Timotius. Dan Paulus itu sendiri memuridkan Timotius menjadi murid Kristus. Nah, gitu loh saudara. Makanya di sini kita dimuridkan menjadi murid Kristus, bukan murid gereja ini, bukan murid House of Grace. Jadi nanti di sorga nggak perlu ngomong saya alumni HOG gitu kan. Enggak saudara, kita ini murid-murid Kristus saudara ya. Nah Paulus memuridkan Timotius menjadi murid Kristus. Dan tugas murid Kristus adalah memberitakan Injil Kristus. Apa itu Injil Kristus? Injil kerajaan sorga. Bukan sekedar Injil keselamatan, Injil yang komplit saudara ya. Ada keselamatan, ada kerajaan sorga. Tugas murid Kristus adalah memberitakan Injil Kristus. Dan murid Kristus itu adalah orang-orang yang dapat dipercayai. Dapat dipercaya maksudnya saudara sudah tinggal di dalam kasih Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan saudara lagi. Tidak lagi mix, tidak kompromi lagi saudara. Orang yang cakap mengajar artinya ya kita udah belajar dulu, udah mengerti. Baru kita ajarkan. Kalau tidak nanti pengajarnya bisa aneh. Apa yang didengar Timotius dari Paulus itu adalah Injil Kristus. Selesai. Injil Kristus. Injil Kristus itu sudah menyangkut boleh saya katakan dunia dan akhirat hidup saudara. Di bumi ini yang saudara butuhkan itu ada dalam Injil Kristus. Nanti kehidupan saudara kekal di sorga itu semua ada dalam Injil Kristus. Makanya dikatakan Injil Kristus. Sebab kalau saudara lihat dalam kitab ada beberapa Injil. Ada Injil yang lain, ya kan? Ada Injil yang lain saudara, berarti buatan manusia. Jangankan Injil, Yesus yang lain pun ada. Roh yang lain pun ada gitu saudara ya. Nah. Kelanjutannya saudara dalam 2 Timotius 2 ayat 3. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah kita akan mau lihat di sini saudara. Bagaimana Paulus mengatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah prajurit yang baik ini adalah murid-murid Kristus. Jangan takut dulu ketika saudara mendengarkan berita ini ikut menderita. Bagaimana nih? Kan kita sudah dalam Injil kerajaan sorga. Tuhan benteng perlindungan kita, Tuhan kekuatan kita. Kok kita masih dalam mengalami penderitaan? Nah penderitaan yang dimaksud di sini saudara akan lihat. Bukan penderitaan yang mungkin diajarkan orang tertentu ya kita sakit itu penderitaan kita. Anak narkoba itu penderitaan kita. Suami selingkuh itu penderitaan kita. Usaha bangkrut itu penderitaan kita. Bukan saudara ya. Bukan itu penderitaan kita. Terus apa yang dimaksudkan di sini? Jangan takut soal penderitaan ini saudara ya. Baik, mari kita lihat saya mau gambarkan di sini. Paulus itu menggambarkan murid Kristus seperti ini. Apa yang kita baca tadi? Siapa sih murid Kristus? Yang pertama dia bilang itu seperti seorang petani. Ya. Seorang prajurit, sorry. Jadi murid-murid Kristus itu digambarkan sebagai seorang prajurit, seperti seorang olahragawan, dan seorang petani. Inilah kita saudara. Apa yang dimaksud dengan seorang prajurit? Dia tidak memusingkan dirinya. Dia tidak memusingkan dirinya. Gak pusing. Ya namanya prajurit. Kita tahulah di dalam dunia kemiliteran ya. Apapun yang terjadi ketika harus perang dia harus pergi. Walaupun kondisi keluarga kurang baik dia harus pergi. Karena ada satu tujuan misi untuk berkenan kepada komandannya gitu ya. Nah kalau di sini saudara, murid Kristus itu, seorang prajurit itu adalah hidupnya di dalam kasih Kristus. Makanya saudara tidak pusing. Tapi kalau kita di luar kasih Kristus ya kita pusing 7 keliling. Walaupun sudah pakai puyar bintang 7. Ya, tinggal di hotel bintang 5. Tapi kalau di luar kasih Kristus pasti pusing, pasti banyak masalah saudara. Gitu loh. Makanya dia tidak memusingkan soal dirinya. Ya, nggak memusingkan soal dirinya. Sudah ada jawabannya loh kok.
Cuma dua kok gendangnya ketika seorang prajurit pergi, hidup atau mati. Hidup atau mati, ada yang rugi? No. Hidup adalah Kristus. Aku tinggal dalam kasih-Nya. Mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Saya pikir saudara bisa paham. Ya, itulah milik Kristus. Dia seorang prajurit yang sudah tinggal dalam kasih Kristus, dia tidak pusing, mati. Untung masuk surga langsung. Tagihan nggak bayar lagi. Nah kalau masih hidup, ya udah, saya tetap tinggal dalam kasih Kristus. Apapun yang terjadi, walau badai bergelombang, Tuhan tetap menyertai. Itu disebut berkenan kepada komandan, ya, berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Saudara tinggal dalam kasih-Nya. Mengandalkan kekuatan, saudara akan terluka, kita akan gagal. Seorang olahragawan bertanding menurut peraturan. Ya namanya olahraga itu ada peraturan ya. Mau bola, mau lari, semua ada peraturannya. Semua ada peraturan mainnya. Jadi saudara, supaya kita ini mengikuti peraturan, ya saudara harus tinggal. Ya, tadi kan hidup dalam kasih-Nya, hampir sama. Tinggal di dalam kasih. Jangan keluar dari lingkaran, gitu kan? Jangan keluar dari lingkaran itu. Discourse nanti kan, outside gitu. Jadi saudara tetap tinggal di dalam kasih itu. Itulah aturannya. Itu aturannya, nggak sulit-sulit. Nggak ada dibilang, kamu doa 2 jam 1 hari. Saya dulu udah ngelama gitu. Minimal 1 jam pagi, malam lagi, baca Alkitab perjanjian baru, buat laporan semua. Ya masih galau juga saudara. Nah yang disebut peraturan di sini saudara, tinggal di dalam kasih Kristus. Dan artinya saudara memperoleh mahkota. Memperoleh mahkota sebagai juara. Ya, di luar Kristus kita nggak dapat apa-apa. Tadi kadang-kadang tidak bisa berbuat apa-apa. Pekerjaan kita itu hanya seperti jerami, seperti kayu kering, seperti rumput kering. Yang terbakar dan tidak ada hasilnya apa-apa. Walaupun sudah berdarah-darah, sudah bayar harga. Nah, dikatakan lagi seorang petani, inilah murid Kristus. Seorang petani itu bekerja keras. Ya memang kita harus bekerja. Manusia bekerja, Adam bekerja itu bukan hanya karena dia sudah berdosa. Dari awal Tuhan juga menciptakan Adam itu bekerja. Di Taman Eden itu Adam bekerja. Tuhan bilang kuasai dan taklukkan ini semua. Artinya kelola ini. Urusanmu adalah mengelola ini, memanage ini. Semua. Kamu yang akan mengatur ini semuanya. Nah, ketika Adam keluar dari Taman Eden, dia kerja juga. Tapi kerjanya beda. Kalau tadinya kan di Taman Eden dia hanya menguasai memanage ini, semua makan udah beres gitu loh saudara. Kalau di sini dia kerja untuk mencari makan. Banting tulang. Untuk mencari nafkah. Berpeluh. Bersusah payah gitu loh saudara. Nah itu bedanya. Tapi kalau saudara sebagai murid Kristus bekerja keras, itu kita seperti ada di Taman Eden saudara. Ya, bukan di luar Taman Eden. Ada di Taman Eden. Seperti saudara ada di tanah perjanjian, bukan di padang gurun. Gitu. Seperti kita sekarang di Taman Firdaus, bukan di dunia ini. Ya. Bekerja keras itu artinya tinggal kita dalam kerajaan sorga. Ya, itulah Injil Kristus saudara ya. Keselamatan, kerajaan sorga. Saudara tinggal dalam kerajaan sorga artinya saudara menikmati hasil usaha Tuhan gitu loh. Pekerjaan yang sudah Tuhan sediakan di sana, saudara tinggal menikmati, mengelola, maka saudara akan menikmatinya. Nah, murid Kristus itu berkenan kepada Tuhan, mendapat mahkota dari Tuhan, menikmati berkat kerajaan sorga. Inilah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Menyelesaikan sampai garis akhir. Ya, dia berkenan kepada Tuhan, dia mendapat mahkota dari Tuhan, dia menikmati berkat kerajaan sorga. Apakah itu kita seperti prajurit, seorang olahragawan atau seorang petani? Kita lihat berikutnya di dalam 2 Timotius 2 ayat 9. Ini saya lompat baru nanti kembali ke 7-nya ya. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Nah tadi kan sudah kita dengar pertama bahwa murid itu seperti seorang prajurit. Ada pekerjaan, ada perjuangan yang dilakukan. Seperti seorang olahragawan juga. Dan seperti seorang petani ada pekerjaan keras yang mereka lakukan. Tapi mereka sadar bahwa mereka melakukan itu bukan dengan kekuatannya. Karena mereka ada dalam kasih Kristus, ada di dalam kekuatan Kristus, ada tinggal di dalam kasih Kristus. Maka saudara, penderitaan Paulus adalah karena pemberitaan Injil Kristus. Ya, bukan karena sakit penyakit dan lain sebagainya, tapi penderitaan Paulus itu adalah karena pemberitaan Injil Kristus.
Melalui pemberitaan Injil Kristus, jiwa-jiwa menerima keselamatan dan kerajaan sorga. Kenapa ada penderitaan? Karena ada oposisi. Ya, ada orang-orang yang tidak menerima. Jangankan kita, saudara, Yesus sendiri pun ditolak. Ya, Yesus sendiri pun ditolak. Namun, Injil harus diberitakan. Karena firman Tuhan disampaikan tidak akan kembali dengan kosong. Walaupun sepertinya kita gagal di dalam memberitakan itu. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Ya. Jadi penderitaan itu adalah karena pemberitaan Injil. Karena kebenaran. Bukan karena kesalahan kita, bukan karena kekurangan kita, karena dosa dan kelemahan kita. Tetapi itu adalah karena kebenaran kasih Tuhan yang belum bisa diterima dunia ini. Dan penderitaan murid Kristus adalah karena pemberitaan Injil Kristus. Dan saudara lihat nanti bagaimana itu penderitaan itu. Apakah itu akan menghancurkan kita atau membawa saudara kepada kemuliaan. Dalam Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17 berkata demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Ahli waris maksudnya ya. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, kita ini jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Jadi saudara menderita tidak sendiri. Karena bersama dengan Kristus, penderitaan itu sepertinya kita rasakan gitu ya. Udah dengarkan kita khotbah minggu lalu ya. Bahwa ketika Stefanus itu dirajam dengan batu itu. Secara manusia kita pasti kalau kita kupas sakit banget ya. Bukan ditembak, bukan dibom. Berapa kali lemparan untuk bisa dia mengembuskan napas terakhir. Tapi Pastor Rongki bilang dia dipeluk oleh Yesus. Jadi kesakitan itu sebenarnya diambil alih oleh Tuhan. Itulah sebabnya Stefanus boleh berkata, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang disebut menderita bersama Kristus. Tapi kalau saudara menderita sendiri akan kecewa. Dan akan meninggalkan Tuhan. Tetapi karena kita tahu bahwa Kristus yang bersama dengan kita. Yang melindungi kita. Tadi kan benteng. Dia kekuatan, dia benteng kita. Sehingga rasa sakit itu tidak sebanding. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saya baca sini. Menderita bersama-sama dengan Kristus, kita kuat dalam Kristus. Nah itu loh. Itu bahasa yang mau saya buat begitu. Jadi kalau oh kamu menderita dengan Kristus, yes, aku kuat dalam Kristus. Aku menderita, itu artinya aku kuat dalam Kristus. Bisa kita lewati saudara ya. Kalau saudara lihat dalam Ibrani 11, banyak pahlawan-pahlawan iman. Ibrani 11. Pahlawan-pahlawan iman yang dibakar, digergaji. Petrus disalibkan, terbalik. Yakobus digoreng hidup-hidup. Semua bisa lewati, tapi bukan berarti saudara saya harus mengalami itu. Itu ada masing-masing. Ya, kasih karunia Tuhan bagi setiap kita masing-masing untuk melewati masa-masa sulit seperti itu. Tapi itu mereka lakukan kan karena kebenaran. Bu, gitu? Jadi kalau menderita bersama dengan Kristus itu artinya kita kuat dalam Kristus. Jadi gak ada yang kita hindari. Maju terus ya. Nah, Kristus adalah kekuatan kita untuk melewati penderitaan dalam pemberitaan Injil Kristus. Penderitaan yang kita alami bukan untuk menghancurkan kita. Ingat itu sobat. Penderitaan yang kita alami bukan untuk menghancurkan kita. Tetapi untuk membawa kita dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Bukan berarti kita minta penderitaan supaya dipermuliakan. Tanpa penderitaan pun saudara dipermuliakan. Karena orang dipanggil, dipilih, dipermuliakannya juga. Tapi kalaupun ada masanya seseorang anak Tuhan masuk di dalam penderitaan karena pemberitaan Injil ini. Di daerah-daerah tertentu banyak seperti itu saudara ya. Maka di situ kekuatan Tuhan yang mengalir. Membawa orang itu kepada kemuliaan Tuhan. Jadi gak perlu ada yang ditakutkan di dalam penderitaan ini. Menderita bersama Kristus artinya saudara kuat dalam Kristus. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan. Ya, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi apa mau ditakutkan? Ya,
penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan. Tidak dapat dibandingkan, saya tidak bisa mendefinisikan ini saudara. Berapa persen gitu ya perbandingannya. Nah, kalau misalnya penderitaan kita 10%, apakah kemuliaan itu 90%? Saya nggak bisa tafsirkan seperti itu. Tapi yang dikatakan penderitaan kita zaman sekarang ini karena kebenaran itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bahkan sekarang ini pun kemuliaan itu sudah dinyatakan kepada saudara. Sebelum Stefanus mati, Tuhan sudah menyatakan kemuliaan itu kepada dia. Ya. Jadi penderitaan yang kita alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Karena kita kuat dalam Kristus. Jadi seolah-olah kita nggak pernah mengalami fase-fase itu, gitu saudara ya. Itu yang luar biasa. Maka kita dapat melewati penderitaan yang kita alami. Jadi saudaraku, saya tidak mau garis bawahi soal penderitaan ini. Itu hanyalah sekilas di dalam perjalanan hidup murid-murid Kristus. Dan itu tidak akan menghancurkan kita, saya ulangi. Justru membawa kita dipermuliakan di hadapan Tuhan. Nah berikutnya di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 2 ayat 7 dan 8. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi Tuhan yang memberikan pengertian dalam segala sesuatu. Bukan karena pengajaran-pengajaran saudara. Tetapi memang Tuhan itu yang akan menyingkapkan pengertian itu kepada kita sebagai murid-muridnya di dalam segala sesuatu. Ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi Injil Kristus itu adalah Injil yang komplit saudara, yang benar-benar bagaimana Yesus itu datang ke dunia ini dan dia menderita dan mati, bangkit, hidup, naik ke surga. Ya. Itulah Injil yang saudara dan saya harus beritakan. Jadi bukan setengah-setengah. Ya. Ketika Injil ini diberitakan, maka Tuhan sendiri yang akan membuka selubung dari setiap orang yang mendengarkannya untuk mendapatkan pengertian dalam segala sesuatu. Bukan kepintaran manusia atau teologi manusia. Bukan karena harus sekolah-sekolah kuliah teologi, bukan. Harus di situ untuk mendapatkan. No, saudara ya. Di situ hanya mendapatkan pengetahuan, tafsiran-tafsiran menurut pengetahuan manusia. Teologi, nama juga teologi, berarti ilmu tentang Tuhan. Gimana kita mempelajari tentang Tuhan? Kalau bukan Tuhan itu yang menyatakan. Kalau kita mempelajari ilmu tentang Tuhan, maka menurut si A, menurut si B, menurut si C, tergantung mana saudara pilih. Nah, sekarang kita tidak ada di situ lagi. Kita ada di dalam kebenaran Kristus sendiri ya. Jadi yang diberitakan Timotius adalah Injil Kristus. Itu mau dipastikan oleh Paulus. Supaya kamu apa yang telah kau dengarkan daripadaku di depan banyak saksi, ajarkanlah itu. Jangan menyimpang, jangan melenceng. Ajarkanlah itu kepada orang-orang yang cakap mengajar. Jadi ada network ya. Makanya di dalam bisnis itu ada network. Jadi Yesus memilih murid-murid lalu mengutus lagi gitu loh. Murid ini memuridkan lagi, memuridkan lagi, memuridkan lagi. Makanya jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadikan semua bangsa murid Kristus. Dan itu sudah dinubuatkan bahwa semua anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan. Ya. Jadi pada akhirnya, sudah sering kita dengarkan di sini, pada akhirnya semua akan menjadi murid-murid Kristus. Bukan sekedar jemaat gereja A, B, C dan seterusnya. Tetapi menjadi murid-murid Kristus. Tapi kita gak bisa paksa. Karena kasih itu tidak bisa memaksa saudara. Waktu Tuhan yang akan mewujudkan itu semuanya. Sehingga pengetahuan akan Tuhan ini, pengenalan akan Tuhan ini bisa didapatkan oleh
manusia di muka bumi ini tanpa memandang siapakah mereka, latar belakang mereka siapa. Karena kasih Tuhan itu untuk semua. Karena katakan jadikan semua bangsa muridku. Kasih Allah untuk seluruh dunia, murid itu untuk seluruh dunia. Nah, ini dalam ayat terakhir saudara ya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 11 dan ke-13. Benarlah perkataan ini. Benarlah perkataan ini. Ada beberapa garis poin-poin yang harus saudara garis bawahi. Apa yang kau dengarkan, itulah beritakan. Perhatikanlah ini gitu kan. Kemudian dikatakan di sini, dengarkanlah. Benarlah perkataan, benar gitu saudara. Benar, jadi gak perlu lagi ditafsir, gak perlu lagi dibahas. Ini benar, ini adalah kebenaran. Jika kita mati dengan Dia, dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah ini kalau di dalam agamawi mirip ya. Jika kamu banyak berdoa, maka banyaklah berkat. Jika kamu berbuat baik, maka kamu akan selamat. Jadi ada sebab akibatnya. Tapi di sini saudara yang benar ini loh, benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Kristus mati karena dosa manusia. Saudara dan saya juga harus mati. Makanya ketika saudara menerima karya salib Kristus, itu artinya saudara menerima kematian Yesus. Dan saudara mati bersama-sama dengan Dia. Ku telah mati. Saudara sudah mati. Ya, kita sudah mati loh. Itu langkah awal. Kita sudah mati dengan Kristus. Kita mati dengan Kristus berarti sekarang saudara hidup dalam kasih Kristus. Karena Anda diselamatkan, itu adalah karena kasih. Lagunya Ibu Olga, kalau bukan kasih. Lebih tinggi dari langit ya. Itulah kasih Tuhanku saudara. Ya, jadi kita ini saudara mati dengan Kristus, artinya saudara hidup dalam kasih Kristus. Kita bertekun. Bertekun, ya itu semua harus bertekun, harus setia, harus sungguh-sungguh. Tapi saudara bertekun seperti apa? Anda bertekun itu artinya saudara sudah tinggal di dalam kerajaan sorga. Anda tinggal di Taman Eden itu, saudara dalam taman perjanjian, di tanah perjanjian itu, saudara ada di Taman Firdaus itu. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus Allah. Itu namanya saudara bertekun. Jangan keluar masuk, check in and check out. Ya, bertekun itu loh saudara, bukan bertekun aduh aku harus berlutut, aku harus bayar harga, harus begini. No, bertekun itu saudara udah tinggal dalam kerajaan surga, selesai. Itulah yang dilakukan Adam sebelum dia keluar dari Taman Eden. Jika kita menyangkal dia, maka dia pun akan menyangkal kita. Kita menyangkal Tuhan itu artinya saudara menolak kasih Tuhan. Saudara menolak kasihnya. Ya sudah, karena kasih nggak bisa memaksa. Tuhan sudah mau meluk kita tapi kita nggak mau. Ya sudah. Bukan berarti keselamatan kita hilang. Bukan berarti kita dilempar dari pintu sorga ke neraka. Tidak saudara ya. Oh Tuhan udah menyangkal dia. No. Kita menyangkal dia berarti kita menolak kasih Tuhan. Ya udah, jalanlah sendiri. Lakukanlah sendiri. Seperti anak yang bungsu. Jalanlah sendiri. Jalanilah hidupmu. Terdampar di kandang babi. Tapi namanya murid. Anak Tuhan itu pasti akan kembali. Tuhan punya banyak cara untuk mengembalikan saudara ya. Jadi saudara tadi saya sudah katakan ya. Kita mati dengan Kristus, kita hidup dalam kasih Kristus. Dan kalau kita bertekun artinya kita tinggal di dalam kerajaan sorga. Dan kalau kita menyangkal dia itu artinya kita menolak kasihnya. Jadi janganlah. Saya tahu di sini kita nggak ada yang menolak kasih Tuhan. Sudah tinggal dalam kasih Tuhan. Dan yang terakhir katanya, kalau kita tidak setia. Kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Amin. Yes. Walaupun ada lagunya, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati
beta tetap setia. Tapi bohong. Gak bisa. Walaupun kita meraung-raung, menangis, menyanyikan lagu itu. Gak bisa saudara. Tuhanlah yang setia. Keren ya. Kita tidak setia. Tuhan tetap setia. Kenapa dia? Karena Tuhan adalah kasih. Saudara bukan kasih. Tuhan itu adalah kasih. Kita hanya menerima kasihnya. Yang setia adalah Tuhan, bukan kita yang setia. Kesimpulannya saudara ya, sedikit lagi. Oke, Kristus tetap setia. Oke, Kristus tetap setia saudara ya. Jadi kita kuat itu karena Kristus tetap setia. Kristus tetap setia. Kesetiaan Kristus tidak tergantung kepada kesetiaan Pak James. Tapi kalau agama kan kalau kamu setia ya Tuhan setia. Kalau kau berbuat baik ya Tuhan baik. Nah, kesetiaan Kristus tidak tergantung kepada kesetiaan kita. Kesetiaan kita tergantung kepada kesetiaan Kristus. Nah, itu yang benar. Kesetiaan saudara itu tergantung kepada kesetiaan Kristus. Ya kalau Kristus tidak setia ya udah. Tamatlah riwayat hidup kita. Tapi kalau saudara tidak setia, no problem. Aku yang setia akan membawa kamu. Jadi kesetiaan Kristus tidak tergantung kepada kesetiaan kita di bumi ini. Dia tetap setia kok. Adam tidak setia di Taman Eden, tapi Tuhan tetap datang. Aku tetap mengasihimu gitu. Kesetiaan kita bergantung kepada kesetiaan Kristus. Semakin kita bergantung kepada kesetiaan Kristus, itulah kesetiaan kita. Jadi kalau saudara mau lihat kesetiaan saudara, ya bergantung kepada dia yang setia. Ikut dia terus, dia di depan saudara ikut terus, ngekor terus, ya udah. Sampai garis finish, berarti saudara udah setia. Selesai. Ada langkah-langkah poin-poin? No. Ngikut aja. Terjatuh, come on, ayo. Angkat lagi, jatuh lagi, angkat lagi. Ya udah, setia. Ya. Jadi semakin kita bergantung kepada kesetiaan Kristus, mengerti kesetiaan Kristus itulah kesetiaan kita. Kesetiaan Kristus itu adalah kekuatan saudara. Kalau tidak kita kan hopeless gitu ya. Gagal dan gagal lagi. Biasanya kan ada SP1, SP2, SP3. Ini bukan SP3 lagi. Kadang-kadang sudah berkali-kali kita jatuh dan jatuh dan jatuh lagi. Tapi Tuhan tetap tanpa syarat mengasihi kita. Nah, bagaimana kita bisa kuat dalam Kristus? Yang pertama tadi kita sudah dengarkan, kita kuat dalam Kristus oleh kasih karunia-Nya. Kenapa? Karena Kristus tinggal di dalam kita dan Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan yang bekerja di dalam kita. Yang kedua, kita kuat dalam Kristus karena kesetiaannya. Kesetiaan Kristus adalah kekuatan kita. Itu saja kesimpulan apa yang saya sampaikan pada hari ini bagi saudara. Kuat dalam Kristus. Kuat dalam Kristus karena kasih karunia. Bukan saudara, kuat dalam Kristus karena Kristus yang setia kepada saudara. Dalam hubungan rumah tangga juga berlaku. Seorang suami yang setia akan membuat istri setia bersama dengan dia. Seorang istri yang setia membuat suami setia bersama dengan dia. Tapi saudara, kesetiaan manusia terbatas. Itu makanya saudara bergantung kepada kasih Tuhan itu. Tinggal di dalam kasihnya. Sehingga saudara, apapun yang terjadi, penderitaan tidak ada apa-apanya. Karena kita lewati dengan kekuatan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Kami kuat di dalam Kristus karena kasih karunia Tuhan. Kami kuat dalam Kristus karena Tuhan setia kepada kami. Walaupun kami tidak setia, namun Engkau tetap setia Tuhan. Kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu. Seperti seorang olahragawan. Kami mau hidup di dalam kasih-Mu seperti seorang prajurit. Kami mau tetap tinggal di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Seperti seorang petani. Penderitaan karena pemberitaan Injil ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Baik di hidup ini maupun di kehidupan kekal di sorga. Biarlah semua kami anak-anak-Mu ini menyadari bahwa Tuhanlah kekuatan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Maka semua badai, masalah, pergumulan dalam kehidupan kami, sesungguhnya Engkau sudah menolong kami.
Engkau sudah mengangkat, Engkau sudah memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus, kami tinggal dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kami nikmati segala kasih karunia, kebaikan, kebenaran, kekudusan dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.